Kabar yang kalian tunggu tentang Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang menjadi sequel langsung dari Spider-Man Across the Spider-Verse akhirnya sudah semakin jelas. Melalui ajang CinemaCon tahun ini, Sony Pictures secara resmi mengumumkan tentang proyek film yang satu ini, kapan tanggal tayangnya, dan apakah ada first look dari ajang tersebut. Universe, let's talk about it. Karena ajang CinemaCon ini digelar secara tertutup atau secara terbatas, maka tentu saja kita hanya bisa mengandalkan informasi dari orang yang hadir di ajang CinemaCon tersebut. Dan ini dia beberapa rangkuman terutama dari panel Sony Pictures, tapi di sini saya akan fokus untuk membahas tentang proyek film Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Sebelum panel Sony Pictures digelar, Christopher Miller yang merupakan salah satu penulis dari Spider-Man Beyond the Spider-Verse mengupdate postingannya di X yang menandakan bahwa di ajang tersebut kita akan mendapatkan update informasi tentang Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para fans. Awalnya, film ini direncanakan akan rilis setahun setelah Spider-Man Across the Spider-Verse dirilis sebagai sequel langsung karena Spider-Man Across the Spider-Verse berakhir dengan cliffhanger. Namun, rencana tersebut akhirnya ditunda setelah dinamika yang terjadi di Hollywood, terutama untuk SAG-AFTRA. Dan akhirnya sudah semakin jelas bahwa Spider-Man Beyond the Spider-Verse tidak dibatalkan. Dan melalui ajang tersebut, akhirnya terkonfirmasi bahwa Spider-Man Beyond the Spider-Verse akan dirilis di bioskop secara global pada tanggal 4 Juni tahun 2027. Masih ada 2 tahun lagi. Melalui ajang tersebut, Sony Pictures juga merilis first look dari Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang menampilkan sejumlah footage yang bisa kita bahas di video kita kali ini. Footage pertama memperlihatkan Miles Morales sedang dalam keadaan terbalik yang merupakan gaya khas dari Spider-Man ketika berayun di udara, namun berbeda dari biasanya, ekspresi wajahnya kelihatan serius dan sedikit muram. Sementara dia mengenakan kostum Spider-Man-nya, namun tanpa topeng. Dan di bagian kostum sebelah kanannya terlihat sobek, yang mana ini adalah kondisi terakhir dari kostum tersebut di ending film Spider-Man Across the Spider-Verse. Adegan ini diambil ketika Miles Morales berhadapan dengan versi dirinya dari Earth 42 yang merupakan universe asal laba-laba radioaktif yang menggigit dirinya dan menyebabkan dia berubah menjadi Spider-Man. Sementara untuk Miles Morales versi Earth 42 tersebut, alih-alih menjadi Spider-Man, ternyata dia menjadi Prowler, bukan Aaron Davis, yang merupakan pamannya sendiri. Sementara di bagian belakangnya terdapat efek buram di pinggiran kepalanya juga yang mirip seperti cara Spider-Sense bekerja. Di film sebelumnya, Spider-Sense sering divisualisasikan dengan garis-garis gelombang atau efek distorsi ketika karakter ini merasakan bahaya. Maka bisa saja Miles Morales sedang merasa ada ancaman atau sesuatu yang tidak beres dalam momen ini, yang tentu saja merujuk kepada pertarungannya dengan Prowler. Atau bisa jadi juga ini merupakan representasi dari dimensi yang tidak stabil, karena Spider-Verse dikenal dengan gaya visual yang unik yang merepresentasikan perbedaan antar dimensi. Mungkin efek blur ini menunjukkan bahwa Miles Morales tidak berada di tempatnya yang semestinya, yang masuk akal karena ini adalah Earth 42, bukan dunianya, yaitu Earth 1610. Footage yang kedua memperlihatkan karakter yang dihadapi oleh Miles Morales di Earth 42, yaitu Prowler. Tapi Prowler versi dirinya sendiri. Seperti yang kita tahu, di Earth 42, Miles Morales tidak menjadi Spider-Man karena laba-laba radioaktif yang seharusnya ditakdirkan untuk menggigit dirinya justru menggigit Miles Morales dari Earth 1610. Itulah yang menyebabkan Miles Morales di Universe 42 takdirnya berubah. Bukan Aaron Davis yang menjadi Prowler, melainkan dirinya. Karakternya digambarkan mengenakan topeng khas Prowler seperti yang kita lihat di ending film Spider-Man Across the Spider-Verse dengan desain yang tajam dan warnanya dominan ungu serta pink neon, lengkap dengan sarung tangan cakar mekanisnya yang ditampilkan dengan gaya bertarung khas Prowler. Efek bercak cahaya hijau mungkin merupakan kekuatan dari Prowler. Nah, dalam komik, Prowler ini adalah alter ego dari beberapa karakter, tapi yang paling terkenal sebenarnya adalah Aaron Davis yang merupakan pamannya Miles Morales yang juga sebenarnya diceritakan di Earth 1610. Prowler tidak memiliki kekuatan super alami, tapi dia mengandalkan kostum teknologi tinggi yang memberinya kekuatan fisik yang jauh lebih tinggi, jauh lebih cepat, dan jauh memiliki kelincahan yang mendekati level manusia super. Dia punya cakar dan sarung tangan elektromagnetik yang membuat dia bisa memanjat dinding dan menyerang lawannya dengan sengatan listrik dan memanipulasi medan magnet dalam batas tertentu. Kostum ini juga memiliki kemampuan kamuflase dengan peredam suara yang membuatnya hampir tidak terlihat ketika bergerak dalam kegelapan. Footage yang berikutnya memperlihatkan pertarungan dua Miles Morales, yaitu Prowler dan Spider-Man.
Miles Morales versi 1610 yang menjadi Spider-Man terlihat sedang menempel di dinding karena kedua telapak tangannya terlihat menempel di sebuah bidang permukaan vertikal. Namun terdapat sejumlah gambar yang diperlihatkan di dinding tersebut yang mungkin merupakan bayangan dan refleksi benda-benda yang ada di sekitar mereka. Sementara Prowler di hadapannya juga bersiap untuk menyerang dengan menggunakan kekuatannya. Di sekitarnya masih terdapat bercak cahaya hijau yang menyala yang merupakan bagian dari kekuatannya. Sementara latar belakangnya yang buram ini mungkin saja akibat dari efek glitching yang menunjukkan kemungkinan adanya anomali multiverse. Mungkin saja ini merupakan efek dari Miles Morales 1610 yang masih belum bisa beradaptasi dengan dimensi ini, atau ada gangguan realitas atau terjadi glitch kepada dirinya karena dia tidak diperbolehkan berada di universe yang bukan semestinya, kecuali kalau dia menggunakan perangkat yang diciptakan oleh Miguel O'Hara. First look berikutnya memperlihatkan pertemuan Miles Morales dan Gwen Stacy alias Spider-Gwen. Palet warnanya didominasi dengan warna biru dan ungu yang memberikan kesan melankolis, misterius, dan dreamlike, seperti dunia yang sedang runtuh atau di luar realitas yang kita kenal. Mereka berdua berada di atas sebuah konstruksi yang sepertinya ini berada di sebuah dermaga. Miles Morales tampak berdiri di atas sebuah tiang yang menunjukkan bahwa dia mungkin sedang merasa terisolasi atau dalam kondisi emosional yang sulit, sementara Gwen Stacy berada lebih rendah di belakangnya. Posisi ini bisa menggambarkan konflik atau hubungan mereka setelah peristiwa Across the Spider-Verse, di mana Gwen Stacy ingin menyelamatkan Miles Morales, namun situasinya menjadi lebih rumit. Melihat dinamika yang diperlihatkan dalam first look ini, bisa saja Gwen Stacy akhirnya menemukan cara untuk menemukan Miles Morales yang terjebak di Earth 42 dengan bantuan teman-temannya yang dia kumpulkan di ending film Spider-Man Across the Spider-Verse. Namun setelah mereka bertemu, Gwen Stacy membawa kabar buruk di mana ayahnya, Jefferson Davis, akhirnya tewas, yang kemudian menjadi canon event untuk dirinya. Sebuah takdir yang berusaha dicegah oleh Miles Morales di film Spider-Man Across the Spider-Verse, di mana canon event adalah peristiwa yang akan menjaga stabilitas Spider-Verse. Dan kalau itu tidak terjadi, maka Spider-Verse akan runtuh, seperti yang pernah terjadi terhadap Miguel O'Hara. Di belakang mereka berdua ada struktur menara dengan simbol bola lampu menyala yang mungkin melambangkan pencerahan atau ada ide besar yang akan mengubah situasi ini. Kemudian di bagian latarnya kita bisa menemukan matahari atau bulan berwarna merah yang memberikan kesan bahwa dunia ini berbeda dari realitas biasanya yang sudah mengalami kehancuran akibat dampak dari canon event. Di sini kemudian saya berpikir, apakah mungkin Gwen Stacy tidak membawa kabar buruk tentang kematian Jefferson Davis, namun jauh lebih buruk daripada yang dia kira, yaitu kehancuran Universe 1610 karena tidak terjadinya canon event seperti yang diceritakan oleh Miguel O'Hara. Di bagian latarnya kita bisa menemukan dua struktur bangunan yang sepertinya tidak asing. Struktur bangunan yang pertama bisa saja adalah Big Ben yang terletak di London, Inggris. Struktur menaranya tinggi dan menyerupai jam besar yang mirip seperti Big Ben. Kalau memang benar, maka bisa saja ini mungkin merupakan universe alternatif dari London, atau mungkin akan ada Spider UK alias Billy Braddock yang berhubungan dengan plot film ini. Tapi ini hanya sebatas analisis pertama saja. Kemudian bangunan yang lainnya adalah St. Paul's Cathedral yang juga letaknya di London. Bangunan berkubah besar yang merupakan salah satu gereja paling terkenal di Inggris. Bentuk khas kubahnya sangat mirip dengan yang ada di dunia nyata, tapi terlihat sedikit terdistorsi yang menandakan bahwa universe ini bisa saja bukan London. First look yang terakhir memperlihatkan Miles Morales dengan balutan suit Spider-Man-nya dengan efek glitch RGB di sekelilingnya, mengindikasikan bahwa dia mungkin sedang bergerak di antara dimensi atau mungkin mengalami ketidakstabilan dalam multiverse. Latar belakangnya sendiri menampilkan kota futuristik yang penuh dengan lampu neon yang mirip seperti dunia Spider-Man 2099 alias Miguel O'Hara di Nueva York. Kemudian di papan reklame kita bisa menemukan tulisan Stegron. Bisa saja ini merupakan referensi ke Stegron the Dinosaur Man yang merupakan salah satu villain di Marvel. Sementara di sebelahnya ada billboard dengan gambar karakter yang ngeglitch yang juga bisa menjadi petunjuk penting tentang karakter yang akan dimunculkan dalam film ini. Mungkin saja ini adalah Nueva York yang merupakan universe asal dari Spider-Man 2099 alias Miguel O'Hara ketika mereka berdua kembali akhirnya bertemu. Dalam komik, Stegron bernama asli Vincent Stegron yang pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man isu nomor 165 yang dirilis pada tahun 1977 yang dibuat oleh Len Wein dan Ross Andru. Stegron ini adalah seorang ilmuwan yang bekerja dengan Dr. Curt Connors alias The Lizard untuk meneliti DNA dinosaurus. Terinspirasi oleh Curt Connors, dia menyuntikkan dirinya sendiri dengan serum DNA dinosaurus yang berasal dari fosil dan mengubah dirinya menjadi makhluk humanoid yang mirip seperti Stegosaurus. Entah apakah ini hanya sekedar Easter eggs atau mungkin akan menjadi karakter yang juga dimunculkan dalam film Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Nah, itu dia sejumlah first look yang diperlihatkan
melalui ajang CinemaCon tahun ini untuk film Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang sekali lagi secara resmi akan ditayangkan pada tanggal 4 Juni tahun 2027 secara global. Kita tunggu saja update berikutnya dari proyek yang satu ini. Tuliskan pendapat kalian tentang informasi ini di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.